Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai virus patogen pada manusia. Yang sekarang adalah bagian yang kedua. Kita melanjutkan virus patogen pada manusia pada bagian yang lalu. Jadi kita mulai dengan virus hepatitis C. Kalau kemarin kita belajar tentang virus hepatitis A dan B, sekarang kita masuk ke dalam virus hepatitis C. Virus hepatitis C merupakan virus yang masuk dalam famili Flaviviridae, merupakan virus RNA untai positif, panjang genomnya 9.400 basa, bukan 9.400 kilobasa ya. Berdasarkan sekuens RNA, virus ini dapat dibedakan menjadi 6 genotipe dan 100 subtipe dalam 6 genotipe tadi. Jadi kalau kita lihat sebaran genotipe hepatitis C di seluruh dunia seperti ini. Jadi Indonesia menurut WHO tahun 2009 ya, itu ada genotipe 6, 1 dan 2 serta 3. Dan ini setiap negara berbeda. Virus hepatitis C menyebabkan inflamasi kronik pada organ hati. Sekitar 15 hingga 30% individu yang mengalami inflamasi kronis hati akan mengalami sirosis atau kanker hati dalam waktu 20 tahun. Dan saat ini belum ada vaksin terhadap infeksi virus hepatitis C. Gejalanya mirip dengan infeksi virus hepatitis A dan B. Jadi kekuningan pada bagian tubuh, kemudian urin dan fesesnya juga gelap ya, berwarna gelap. Kemudian mual muntah, kehilangan nafsu makan ya, dan pusing. Jadi 70 hingga 80% faktanya ya, individu dengan infeksi hepatitis C tidak menimbulkan gejala apapun. Jadi individu ini baru merasa sakit atau merasakan gejalanya setelah puluhan tahun. Kemudian kita masuk ke rotavirus. Rotavirus adalah virus telanjang, genomnya berupa DNA dengan untai ganda, dan genomnya ini bersegmen-segmen, ada 11 segmen. Tapi ternyata virus ini tahan terhadap suhu 50 derajat Celcius, ether dan kloroform serta pH yang asam hingga basa. Jadi range atau kisaran pH yang dia tahan itu cukup luas ya, dari pH 3 hingga 9. Rotavirus bisa menyebabkan diare pada anak-anak dan dapat menyebabkan kematian. Vaksinnya telah tersedia, tapi harus diikuti dengan praktek sanitasi yang baik. Kemudian untuk obat diare tidak dianjurkan untuk pengobatan pada infeksi rotavirus. Kemudian infeksi virus dengue. Jadi virus dengue menyebabkan penyakit yang dinamakan demam dengue atau bisa menyebabkan penyakit yang lebih parah, namanya demam berdarah dengue atau dengue shock syndrome ya. Jadi virus dengue ini mengalami siklus hidup 2 kali. Yang pertama ada di nyamuk, kemudian masuk, jadi nyamuk menggigit individu, kemudian memasukkan virus juga ke individu yang digigit. Setelah itu virus akan berkembang biak di manusia. Apabila orang yang sakit ini kembali digigit oleh nyamuk Aedes aegypti, maka virus akan terbawa kembali ke tubuh nyamuk dan akan memperbanyak diri di situ. Kemudian setelah itu nyamuk akan menggigit orang lain dan orang lain akan terkena sakit dan sebagainya ya. Jadi selalu berulang, ada siklus antara manusia dengan nyamuk. Orthomyxovirus disebut juga dengan virus influenza, merupakan virus RNA untai tunggal dengan 8 segmen dan memiliki selubung dengan protein hemaglutinin dan neuraminidase, dan kedua protein ini sangat bervariasi. Dan orthomyxovirus ini dapat dibagi menjadi influenza A, B, dan C. Jadi seperti ini, perbedaan antara influenza tipe A, B, dan C tergantung pada inangnya ya. Kalau pada influenza A bisa menginfeksi manusia dan beberapa hewan, sedangkan influenza B menginfeksi manusia saja. Influenza C dia bisa menginfeksi manusia dan babi.
Dan di sini ada epidemiologinya disebabkan karena antigenic shift dan drift pada influenza A. Kalau pada influenza B mengakibatkan epidemiologi disebabkan karena antigenic drift saja dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Ini seperti yang tadi saya sampaikan, antara protein hemaglutinin dan neuraminidase itu bervariasi ya. Untuk hemaglutinin ada hemaglutinin 1 sampai 16, neuraminidase ada neuraminidase 1 atau N1 sampai N9. Dan terjadi rekombinasi antara gen hemaglutinin dan neuraminidase ini sehingga virus influenza itu terkadang memiliki tipe H dan N yang berbeda-beda. Misalkan untuk tahun ini virus influenza yang banyak beredar di Indonesia adalah H1N1. Tahun sebelumnya ada H1N3 dan seterusnya. Jadi ada rekombinasi. Tidak selalu harus semuanya H1N1, tetapi terjadi rekombinasi sehingga kadang virus yang beredar itu memiliki H dan N yang berbeda. Papillomavirus termasuk dalam kita masuk ke papillomavirus ya. Termasuk dalam famili Papillomaviridae, merupakan virus telanjang dengan kapsid icosahedral. Genomnya berupa DNA untai ganda dengan panjang kurang lebih 7,9 basa. Dan virus ini dapat menyebabkan kanker atau bersifat onkogenik. Di sini diperlihatkan gambaran genom papillomavirus. Jadi panjangnya tadi bukan 7,9 kilobasa tapi 7,9 basa. 7.900 basa. 7.900 basa. Jadi di sini ada gen E, E6, E7, E1 dan seterusnya ya. Yang hijau itu adalah gen-gen yang akan diekspresikan dalam awal proses perbanyakan virus, dan L ini adalah gen-gen yang diekspresikan setelahnya. Papillomavirus merupakan kelompok virus dengan jumlah yang cukup besar dan ini bisa menginfeksi hewan dan manusia. Kemudian dibedakan lagi menjadi beberapa genera, kemudian dibedakan lagi menjadi beberapa tipe. Perbedaan antara tipe 1 dan tipe 2 berdasarkan perbedaan sekuen gen L1. Perbedaannya sekitar 10%. Jadi ada yang dia patogenisitasnya tinggi, ada yang patogenisitasnya rendah. Jadi ini terdapat lebih dari 200 tipe HPV yang telah ditemukan. Dibagi menjadi dua tadi yang sempat saya sampaikan. Ada yang high risk, artinya bisa mengakibatkan penyakit kanker. Di sini ada HPV tipe 16, 18 yang bisa mengakibatkan penyakit kanker serviks. Kemudian beberapa tipe lain yang bisa mengakibatkan penyakit pada kulit dan sebagainya ya. Jadi kalau yang low risk ini yang mengakibatkan kutil pada kulit biasanya. Untuk yang high risk ini yang tipe lainnya juga bisa mengakibatkan kanker di beberapa tempat lainnya ya. Uniknya perkembangan HPV ini sesuai dengan diferensiasi sel epidermis. Seperti kita tahu, epidermis kita itu akan mengalami pertumbuhan ya. Jadi di sini ada beberapa lapisan, ada basal cell, kemudian stratum spinosum, ada stratum granulosum, ada stratum corneum. Jadi dari basal cell ini akan jadi terjadi perkembangan HPV karena kulit kita juga mengalami pertumbuhan sampai akhirnya membentuk stratum corneum. Dan di setiap lapisan ini, bukan di setiap, di stratum spinosum misalkan di sini virus akan bereplikasi, kemudian setelah itu di bagian stratum corneum ada pembentukan kapsid dan virus partikel. Sehingga kalau kita kultur virus ini di laboratorium tanpa sel epidermis, pertumbuhan sel epidermis akan susah sekali karena dia akan mengikuti kulit kita yang berkembang dari basal sel hingga menjadi stratum corneum. Patogenesis human papillomavirus, HPV dapat menyebabkan kutil pada kulit dan alat kelamin, misalkan pada HPV 6 dan 11.
kemudian kanker leher rahim untuk HPV 16 dan 18, kanker oral, dan kanker faring, dan ini menular melalui kontak langsung. Ya, jadi seperti ini cara HPV menyebabkan tumor. Jadi gen-gen atau protein yang dihasilkan oleh virus ini dia akan berikatan dengan gen kita yang berperan atau protein kita yang berperan untuk mengatur pembelahan sel. Demikian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.